kalian hari ini. Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita belajar hari ini, Ibu mengingatkan tentang 3M. Memakai masker dengan benar, jaga jarak, hindari kerumunan, cuci tangan dengan sabun agar kita terhindar dari bermacam-macam penyakit. Baik anak-anak, mari kita belajar bersama Bu Yayu. Silakan simak video berikut ini. Pembelajaran kita hari ini tema 8 lingkungan sahabat kita, subtema 1 manusia dan lingkungan. Kompetensi dasar untuk pengetahuan 3.8 menguraikan urutan peristiwa atau tindakan yang terdapat pada teks non-fiksi. Untuk keterampilan 4.8 menyajikan kembali peristiwa atau tindakan dengan memperhatikan latar cerita yang terdapat pada teks non-fiksi. Tujuan pembelajaran, siswa dapat menyebutkan pengertian dari teks fiksi dan non-fiksi. Siswa dapat membaca urutan peristiwa dari cerita non-fiksi yang ada pada buku. Berikutnya, urutan peristiwa atau alur dalam non-fiksi. Teks adalah tulisan atau bacaan. Teks dibagi menjadi 2, yaitu teks fiksi dan teks non-fiksi. Pengertian dari teks fiksi, karangan yang dibuat berdasarkan khayalan pengarang tidak dapat dibuktikan kebenarannya karena fiksi biasanya berbentuk tulisan seperti legenda, cerita Danau Toba, Sangkuriang, Malin Kundang, novel. Pengertian dari teks non-fiksi, karangan yang disusun berdasarkan fakta, realita, atau peristiwa yang benar-benar terjadi dan dapat dipertanggungjawabkan. Karangan non-fiksi biasa berbentuk tulisan ilmiah seperti laporan, artikel, skripsi, dan makalah. Urutan peristiwa dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Urutan peristiwa berdasarkan urutan waktu terjadi atau kronologi. 2. Urutan peristiwa berdasarkan hubungan kausal atau sebab akibat. 3. Urutan peristiwa berdasarkan tema teks atau bacaan. Langkah-langkah memahami urutan peristiwa. A. Baca teks dengan seksama. B. Cermati tiap-tiap paragraf dalam teks. C. Perhatikan waktu serta keadaan yang terjadi dalam teks. Yang terakhir D. Catatlah setiap peristiwa secara urut. Urutan peristiwa berdasarkan urutan waktu terjadi atau kronologi dicirikan dengan kalimat yang memiliki kata penghubung menjelaskan urutan waktu. Misalnya, kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya. Contohnya, A. Agar proses belajar lebih menyenangkan, Bu Yayu selalu memberikan pertanyaan kepada anak-anak. Setelah itu, Bu Yayu memberikan reward kepada anak-anak yang berhasil menjawab. Di sini ada kata setelah itu. Ini adalah ciri-ciri dari kata atau urutan peristiwa yang berdasarkan urutan waktu. Yang B, Tuti sudah lama menunggu di depan pintu gerbang sekolah, tetapi orang tuanya tidak kunjung datang menjemputnya. Pada akhirnya, Pak Karto, penjaga sekolah, mengantarkannya pulang. Di sini
Kata yang bergaris pada akhirnya termaksud urutan peristiwa berdasarkan urutan waktu terjadi. Urutan peristiwa berdasarkan kausal dicirikan dengan kalimat yang memiliki kata penghubung, menunjukkan sebab akibat. Misalnya, sehingga, sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu. Contohnya, A. Doni sering tidak mengerjakan PR sehingga dia mendapat teguran dari bu guru. Kata sehingga di sini Ibu garis bawahi termasuk ciri-ciri untuk kalimat yang memiliki kata peristiwa yang berdasarkan kausal atau sebab akibat. B. Tim paduan suara SD Patra Dharma 1 meraih juara pertama karena mereka sangat giat berlatih. Ciri-ciri teks non-fiksi. 1. Ditulis menggunakan bahasa formal meskipun ada yang ditulis menggunakan bahasa santai. 2. Menggunakan metode penulisan denotatif agar mudah dipahami oleh pembaca karena tujuannya memberi informasi. 3. Fakta faktual bersifat fakta sesuai data yang diperoleh sehingga pembaca langsung dapat manfaatnya dari informasi. 4. Berbentuk tulisan atau ilmiah populer. 5. Menyajikan temuan baru, menyampaikan informasi yang sudah ada dengan fakta-fakta terbaru. Unsur-unsur dalam teks non-fiksi. Unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik meliputi A. Ide atau tema, B. Data, C. Pembukaan, D. Analisa sistematis, E. Kesimpulan. Unsur ekstrinsik meliputi bahasa, latar belakang pengarang, nilai-nilai yang terkandung dalam huruf sastra. Semoga bermanfaat pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pelajaran kita hari ini telah selesai. Semoga apa yang Ibu jelaskan pada kalian dapat bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.